lagi di jamaah. Ini Masya Allah luar biasa ya. Salah satu hal dalam mengingat Allah ini adalah kita berdoa. Biasanya kalau kita pengen sesuatu, ada hajat, mungkin kita kesulitan atau kita mau minta petunjuk sama Allah, kita biasanya berdoa. Tapi banyak orang yang berdoa, udah mengingat Allah dalam doanya, tapi doanya nggak dikabul-kabulin. Nggak diijabah doanya Ustadz Syam. Nah ini apa yang salah nih? Apakah doanya salah, ya kan? Kepanjangan, kependekan, apa kesedengan atau bagaimana nih Ustadz Syam? Mohon izin tafadhol nih. Bismillahirrahmanirrahim. Tabik guruku, Ustadz Anas, Ustadz Maulana, Mas Fadli, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين 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 يا رب العالمين. Kalau dikatakan berdoa yang salah, berdoa yang salah ketika seseorang berdoa dan meminta bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selama orang tersebut meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berdoanya adalah berdoa yang benar. Selama orang itu tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka memintanya adalah meminta yang benar. Sebagaimana ia sering sebutkan di dalam salatnya, menjadi sebuah rukun salat ketika ia mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami mengabdi, hanya kepadamu kami meminta tolong. Maka selama orang tersebut, selama hamba tersebut meminta tolong dan berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang salah ketika dia berdoa. Maka doanya adalah doa yang benar. Yang kedua, ketika seorang berdoa kalau dikatakan ataupun dipertanyakan bagaimana sih sebenarnya adab yang baik, maka adab seorang yang baik ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama memperhatikan apa yang ada di dalam tubuhnya. Seseorang pernah menangis lalu ditanyakan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu an. Beliau bertanya kepada baginda Nabi SAW, ya Rasulullah, saya melihat orang itu telah menangis. Saya lihat orang itu telah meraung-raung di tengah padang pasir, di tengah terik matahari. Kapan Allah akan mengabulkan doanya? Maka Nabi SAW pun menjawab dengan sabdanya, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaannya sedangkan pakaiannya adalah daripada yang haram, isi tubuhnya pun adalah daripada yang haram, makanannya pun adalah yang haram, maka ia tidak dikabulkan permintaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang berdoa hendaklah ia memperhatikan dulu apa yang terkandung di dalam tubuhnya. Adapun kalau terlanjur, Ustadz saya ini baru hijrah, saya ini baru taubat, saya tahu banyak makanan haram yang telah masuk ke dalam tubuh saya, maka bertaubatlah, kembalilah dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, baru meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dimulai dengan istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istighfar dulu karena Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Penyayang. Yang kedua, menghadap kiblat sembari mengangkat tangan. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha Pemalu. Allah malu ketika melihat hambanya menengadahkan tangannya menghadap ke langit, lalu Allah tidak memberikan apa yang ia minta. Maka angkat tangan kita sembari menghadap kiblat. Kemudian yang ketiga, jangan lupa memulainya dengan bersuci. Kita mau minta kepada manusia, kita mau minta kepada atasan, sungguh tidak etis ketika kita tidak bersuci terlebih dahulu atau kita tidak menggunakan pakaian yang baik. Gini kita mau minta kepada pemilik dunia dan akhirat, pemilik segala-galanya yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka mulakan dengan bersuci, minimal berwudu, lalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mulakan dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli ni'mah. Segala puji bagimu ya Allah. Kemudian lanjutkan dengan salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebut-nyebut kekasihnya. Lalu tutup juga dengan salawat dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan urutan seperti ini, mudah-mudahan yang diajarkan oleh para ulama kita menjadi suatu pengingat bahwa ternyata meminta itu sebenarnya benar-benar aja ketika meminta kepada Allah, namun ketika kita melengkapinya dengan apa
yang diajarkan ulama kita, insya Allah lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Jadi ada adabnya. Ada adabnya. Sebelumnya. Dan juga kita kadang-kadang kalau lagi seneng, kayak contoh saya kan seneng nih syuting. Berarti saat saya seneng lagi syuting, saya langsung minta sama Allah, saya berdoa, saya sholat. Ya. Lah. Li, kan kita masih syuting. Ngapain gelar sejadah? Iya ini. Tadi kan dibilangin sama guru-guru kita, kalau kita lagi seneng, saya kan seneng syuting, Iya. ya kan? Terus ingat Allah, Betul. ya saya harus nyiapin waktu dong, saya sholat dulu kalau gitu sebentar saya mau berdoa habis itu. Wah, Masya Allah. Ustaz Anas, Ustaz Iya. Sam, kayaknya ini Mas Padli mau dipuji satu Indonesia. Karena dilihat ya. Mau dilihat kalau dia Aduh, itu gimana suka sih? ingat Allah. Tadi dibilangin katanya kalau lagi seneng harus ingat Allah. Terus sekarang saya lagi mau mengingat Allah lagi seneng dibilang ria. Ah gak jelas ini gimana Tapi sih? kan nggak begitu juga. Mau kemana nih? Ya. Ya Allah dia nganggur lagi. Li. Jamaah yang di rumah jangan kemana-mana ya. Sebentar kita bahas lagi ya. Iya. Tetap di Islam itu jamaah. Alhamdulillah. Li tunggu Li. Subhanallah.